Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Suara Raiku Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taman-taman yang ada di Kabupaten dan Kota Kediri. Walaupun tidak semua taman ya kita explore, hanya beberapa saja karena di Kediri terlalu banyak taman. Jadi ini kita bahas taman-taman yang paling viral. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 9 taman saja ya teman-teman. Apa saja taman tersebut? Yang pertama yaitu Taman Totok Kerot. Berada di Desa Mbulu Pasar, Kecamatan Pagu, bisa menjadi rujukan wisata edukasi sambil menikmati tamannya yang asri ya teman-teman. Arca Totok Kerot kini telah dikembangkan menjadi tempat wisata baru. Di sisi selatan Arca Totok Kerot saat ini sudah dibangun taman cantik yang bisa dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dalam cerita yang beredar, Arca Totok Kerot tersebut merupakan kutukan dari sang raja terhadap putri dari wilayah Blitar yang hendak melamarnya. Lamaran dari sang putri tersebut ditolak oleh Raja Kediri yaitu Sri Aji Joyoboyo. Karena penolakan tersebut, sang putri mengancam akan memberontak hingga pecah perang antara kerajaan Blitar dan kerajaan Kediri. Putri tersebut membawa pasukannya untuk menyerang wilayah pemenang dan mendekat ke keraton Kediri. Mendengar ketentraman rakyatnya terganggu, Raja Sri Aji Joyoboyo yang bijaksana ini pun marah. Dari amarahnya itu keluar kalimat kutukan untuk sang putri. Setelah kalimat kutukan tersebut terucap dari Raja Joyoboyo, putri tersebut berubah wujud menjadi arca yang besar, yaitu Totok Kerot. Nah, di sini itu di taman ini itu terdapat air mancur, dan untuk saat ini tamannya masih cenderung sepi ya teman-teman. Walaupun sudah tertata sangat rapi, bisa kalian lihat itu rumput-rumputnya terawat, sangat hijau, bersih, banyak bangku-bangku taman dan banyak pohon-pohon yang sudah mulai besar dan rindang sehingga membuat suasana taman ini sejuk. Di sini itu banyak sekali mainan anak-anak. Untuk taman yang kedua ini Taman Tamrin. Taman ini itu orang-orang biasa menyebutnya sebagai Taman Mbah Budo. Kenapa disebut seperti itu? Karena di sini itu ada pohon beringin di pojokan taman. Nah, di bawah pohon beringin itu ada patung Buddha. Jadi itu terkenal sebagai Ringin Budo. Ringin Budo terletak di pojokan taman dan orang-orang biasanya menyebutnya itu Taman Ringin Budo. Taman ini terletak di Desa Plongko, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Walaupun letaknya di tengah kota Pare, namun kekurangan taman ini itu yaitu kurangnya lahan parkir untuk mobil. Kalau untuk motor itu ada, namun juga sempit. Untuk kesini itu kalian bayar parkir Rp2.000. Nah, di sini ini sangat ramai ketika malam minggu. Di sini banyak sekali orang-orang yang sedang bermain keyboard atau orang-orang yang main gym atau berolahraga karena disediakan tempat untuk berolahraga. Ciri khas taman ini itu adanya patung tangan yang memegang piala. Nah, di sini itu jangan diragukan ya tentang kenyamanannya karena di sini sangat nyaman. Yang ketiga, Taman Hutan Joyoboyo. Nah, taman ini letaknya berada di sebelah selatan Stadion Brawijaya dan sebelah selatan makam Taman Pahlawan, sebelahnya MTS Negeri Kediri. Taman Hutan Joyoboyo ini berada di tengah kota ya teman-teman. Tempat ini merupakan ruang terbuka hijau yang berdiri di atas lahan seluas 2,6 hektar. Menjadi lokasi favorit warga Kediri untuk mengajak anak-anaknya bermain. Baik bermain, berolahraga, atau hanya sekedar bersanteria bersama kawan-kawannya. Layaknya sebuah hutan kota, Hutan Joyoboyo pun memiliki fungsi dasar sebagai paru-paru kota Kediri.
Setelah direvitalisasi, Hutan Joyoboyo memiliki tampilan yang lebih modern dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti kubah elektrik, amphitheater, wahana bermain anak, tempat ibadah, sky bridge, teras pohon, balok titian, serta sarana fisik untuk menunjang edukasi. Yang keempat yaitu Taman Kepala Kereta Api. Taman ini lokasinya masih satu area dengan SLG. Yang jadi simbol taman ini adalah lokomotif atau kepala kereta api sesuai namanya. Logo berwarna kuning dan merah ini sudah menyolok mata dari pintu masuk. Berada di area yang dilengkapi rel sebagai lintasannya, kepala kereta api ini bukan tanpa sebab dipajang di taman ini ya teman-teman, karena menjadi simbol kemakmuran suatu daerah di masa lampau. Daerah yang punya jalur kereta api pasti menjadi lokasi perkebunan. Nah, tempat yang punya perkebunan itu rata-rata merupakan daerah yang lebih makmur. Memang Kediri di masa lampau adalah surga bagi perkebunan. Banyak berdiri pabrik-pabrik gula. Saat ini pun masih tersisa 3 pabrik gula yang ada di Kediri. Karena itulah keberadaan lokomotif di taman ini sekaligus jadi saksi sejarah kejayaan pabrik-pabrik gula tersebut. Apabila kalian naik di bagian dalam lokomotif, akan terlihat identitas kereta besi ini. Tepat di atas pintu tungku ada ukiran besi. Ukiran itu merujuk pada tahun pembuatan serta pabrik yang merakitnya. Lokomotif tersebut dibuat oleh pabrik asal Belanda, bertipe BB. Tahun pembuatannya tertera 1927. Ketika Indonesia belum merdeka ya teman-teman, lokomotif ini dibuat. Yang kelima, Taman Kepung. Taman ini terletak di Dusun Karangdinoyo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kini warga Kecamatan Kepung dan sekitarnya tak perlu jauh-jauh lagi untuk menikmati ruang terbuka hijau. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Kediri baru saja merampungkan pembangunan taman di kecamatan yang terletak di ujung paling timur Kabupaten Kediri ini ya teman-teman. Jika sebelumnya taman kota identik dengan letaknya yang ada di pusat kota, namun berbeda dengan Taman Kepung yang berada di tingkat kecamatan. Kekurangan taman ini tuh tidak ada area parkir ya teman-teman, jadi langsung mepet jalan raya dan trotoar. Namun biasanya itu ada sedikit lahan parkir dan itu pun dikenai biaya parkir 2.000. Lokasinya itu berada tepat di sebelah baratnya Puskesmas Kepung dan menyatu dengan lapangan Karangdinoyo serta berada di sebelah timur pas SMPI Kepung, Sekolah Menengah Pertama Islam Kepung. Ini terletak di Jalan Harinjing ya teman-teman. Di depan lapangan ini langsung ada berjajar beberapa toko buah dan tukang potong rambut serta beberapa fasilitas yang lainnya. Di taman ini disediakan bangku-bangku untuk kalian yang ingin duduk-duduk santai dan di setiap sudutnya ada tempat untuk cuci tangan ya teman-teman, jadi aman. Ini taman yang keenam yaitu Taman Hutan Kota Pare. Wisata Taman Hutan Kota Pare ini baru diresmikan oleh Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019. Sudah 5 tahun yang lalu ya teman-teman. Wisata baru ini letaknya berada di tengah kota, tepat di sebelah RSUD Pelem, Kecamatan Pare. Wisata Taman Kota Pare ini merupakan salah satu wisata dengan ruang terbuka hijau atau RTH yang dibangun sebagai paru-paru kota untuk menyediakan oksigen alami bagi masyarakat. Pastinya taman ini dibangun untuk tujuan pelestarian alam dan lingkungan Kota Pare ya teman-teman. Taman Hutan Kota Pare ini dilengkapi dengan berbagai wahana bermain dan hiburan masyarakat, seperti adanya rumah pohon yang sengaja dicat warna-warni agar menarik. Selain itu, di sini juga ada kolam air dan kolam air mancur yang jika dipandang bisa menyegarkan pikiran. Di taman ini kalian juga bisa berfoto sepuasnya karena tempatnya yang luas. Selain berfoto di rumah pohon, ada juga spot foto menarik seperti zona teras sharing
yang ditanami aneka rumput hijau yang ditanam dengan konsep berundak. Setelah puas jalan-jalan, jangan khawatir, taman ini juga bersedia sentra kuliner. Sentra ini dibangun dengan mengumpulkan para pedagang kaki lima yang menjual beragam aneka kuliner. Selain terjangkau harganya, biasanya masakan para pedagang kaki lima juga lebih enak malahan daripada restoran-restoran yang harganya mahal. Sentra kuliner ini bisa kamu temukan tidak jauh dari area bermain anak-anak, tepatnya di sebelah pojok ya teman-teman. Pedagang-pedagang di taman ini itu dulunya berada di pinggir-pinggir trotoar dan dirapikan berkumpul di Taman Hutan Kota Pari ini. Taman yang ketujuh yaitu Taman Kresek. Taman ini terletak di Jalan Raya Wates Kediri, Tempurejo, Kabupaten Kediri. Taman ini relatif luas dan terbuka selama 24 jam, serta tidak ada biaya yang dipungut saat memasuki taman. Hanya saja biaya parkir itu wajib 2.000 dan mobil 5.000. Sepuasnya, tidak dihitung jam. Keunikan taman ini itu terdapat replika jalan raya beserta hiasan lampu merah ya teman-teman. Dan di sini ada tulisan Taman Tempurejo. Nah, ini kita berada di sebelah toilet. Di sebelah toilet itu ada air mancur. Di pusat permainan anak-anak itu terdapat banyak sekali mainan dan letaknya berada di tengah pasir yang empuk sehingga aman untuk bermain anak-anak. Taman yang ke-8 yaitu Taman Memorial. Lokasi tepatnya Taman Memorial Park ini berada di sebelah barat Stadion Brawijaya Kota Kediri atau di Jalan PK Bangsa, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri. Taman Memorial Park yang dibangun sejak tahun 2016 lalu sengaja dibangun oleh pemerintah Kota Kediri untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Ditegaskan oleh Wali Kota Kediri, taman ini merupakan taman untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi Indonesia. Bagi kalian yang ingin melihat indahnya air mancur dihiasi lampu, sebaiknya kalian kesini pada malam hari ya teman-teman. Yang terakhir, yang ke-9 yaitu Taman Depo. Taman ini letaknya di pojokan tapi masih berada di satu wilayah Simpang Lima Gumul. Tepatnya berada di sebelahnya Taman Skateboard dan Taman Kepala Kereta Api. Di sini itu tamannya sangat mungil karena ini bekas pembuangan sampah ya. Kalau saya lihat dari infonya ya, siapa tahu saya salah. Tapi taman ini tuh dirombak menjadi sangat bagus seperti sekarang ini. Nah, itu kalian bisa lihat ada anak-anak yang sedang bermain skateboard. Dan di sini juga terdapat banyak alat-alat untuk olahraga fitness gratis.